Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Keberlakuan pada Perencanaan Laba dan Pengangguran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Mbak Nurwa Firotul Laila, yang kedua Widya Azhari Karmila, yang ketiga Rizky Joko Sepiono, yang keempat Rifa Adi Anissa, dan yang terakhir ada Mbak Siti Devri Fitria. Materi pertama yaitu pengerjaan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode mendatang. Selanjutnya, hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat. Kenapa? Karena akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi di dalam anggaran yang dapat dijadikan pedoman di masa mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran dari hari ke hari, sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Selanjutnya, fungsi dan perencanaan laba anggaran. Ada 6 fungsi anggaran, yaitu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan, yaitu yang berkaitan dengan tujuan operasi untuk masa depan. Nah, yang kedua, anggaran adalah rencana tindakan perusahaan yang mencerminkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, yaitu anggaran yang menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi itu harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu anggaran digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan hasil operasional yang sebenarnya. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan pusat laba. Yang keempat, ada anggaran yang bertindak sebagai alat kontrol, yaitu atau alat pengendali yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan tersebut, sehingga manajemen dapat menentukan tindakan korektif yang tepat untuk menanganinya. Yang kelima, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen atau area organisasi satu sama lain dan dengan manajemen puncak. Hal itu berfungsi untuk mengordinasikan dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, yaitu yang keenam, anggaran bertujuan untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan perusahaan. Hal tersebut dapat bertujuan untuk operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Oke, selanjutnya yaitu pandangan pelaku terhadap proses penyusunan anggaran. Di sini terdapat 3 tahap dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tahap penetapan tujuan. Tahap penetapan tujuan ini merupakan tahap penerjemahan tujuan organisasi ke dalam tujuan aktivitas yang khusus atau dapat kita simpulkan sebagai strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Dalam tahap ini merupakan tahap pengkomunikasian tujuan dan strategi organisasi secara terperinci kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu tahap tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Setelah anggaran itu diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian, di mana anggaran ini menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktualnya, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran, antara lain yaitu 1. Tahap penetapan tujuan. Selama fase penetapan tujuan, penting untuk diingat bahwa orang-orang di organisasi akan bertanggung jawab atas penetapan tujuan tersebut.
Oleh karena itu, fase penetapan tujuan dari sebuah rencana melibatkan kesalahan perilaku. Tujuan dianggap kesepakatan yang kompleks dan mungkin mencerminkan tujuan pribadi yang bertentangan dengan kebutuhan individu dari anggota dominan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin dianggap tujuan-tujuan di antara tujuan-tujuan organisasi, subunitnya dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu partisipasi. Partisipasi sendiri merupakan suatu proses pengambilan keputusan terhadap dua pihak atau lebih, di mana keputusan tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap masa depan mereka yang membuatnya. Ketika diterapkan pada perencanaan, partisipasi mengacu dalam keterlibatan manajer taraf menengah dan bawah pada pengambilan keputusan yang menunjuk dalam penentuan tujuan operasional dan penetapan target kinerja. Dengan adanya partisipasi dalam anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial dalam memberikan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang sukses adalah peserta lebih emosional terhadap pekerjaan mereka sendiri. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan menginspirasi inisiatif yang lebih besar di semua tingkat manajemen. Yang terakhir yaitu batasan dan permasalahan partisipasi. Kekuatan ini dapat digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsi pada jaringan. Slack atau batasan itu merupakan perbedaan antara sumber daya yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan sejumlah besar sumber daya yang ditugaskan untuk tugas tersebut. Yang pada dasarnya, jika anggaran terlalu ketat atau terlalu longgar, atau jika memiliki terlalu banyak atau tidak memiliki ruang sama sekali, dapat menimbulkan reaksi perilaku yang bertentangan dengan kepentingan suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap implementasi. Dalam tahap ini, supaya anggaran itu tetap bisa berjalan, maka seluruh karyawan harus belajar melihat anggaran sebagai alat manajemen untuk merancang dan mengendalikan aktivitas dalam suatu perusahaan. Dalam tahap implementasi ini terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu pengomunikasian anggaran. Direktur perencanaan bertanggung jawab atas upaya pengimplementasian anggaran yang telah dibuat. Hal ini dapat tercapai dengan mengomunikasikan anggaran pada level yang lebih rendah. Baik, yang kedua yaitu kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dengan orang-orang dan yang beraneka ragam untuk tercapainya suatu anggaran yang telah kita buat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dalam konteks anggaran secara keseluruhan. Jadi dalam tahap ini itu sangat membutuhkan kerjasama antara suatu organisasi dalam organisasi tersebut untuk tercapainya suatu anggaran yang telah kita rencanakan atau telah kita buat. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kerja.
Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kerja ini, tahap evaluasi kerja, umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan berikutnya. Umpan balik tersebut secara periodik memicu perasaan subjektif akan kesalahan atau kegagalan dalam suatu perencanaan. Jadi untuk tahap ini sangat penting untuk mengevaluasi, merevisi perencanaan suatu anggaran. Jika ada kesalahan atau kekurangan itu bisa diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu laporan kinerja. Dalam laporan kinerja itu harus disusun dan didistribusikan paling tidak itu selama 1 bulan sekali. Jadi untuk laporan kinerja itu tiap bulan juga harus dilaporkan. Dalam penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu itu juga memiliki dampak yang baik untuk karyawan, untuk memperbaiki moral karyawan. Dan jika tidak ada umpan balik, maka hal ini juga akan memberikan dampak negatif bagi suatu perusahaan karena dampak ini bisa merusak moral dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Konsekuensi disfungsionalitas dari proses penyusunan anggaran. Ada 4. Yang pertama, rasa tidak percaya. Anggaran merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan, permusuhan, dan kinerja yang buruk. Alasannya yaitu anggaran cenderung terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi nyata dan tidak memperhitungkan fluktuasi faktor eksternal. Laporan anggaran menekankan hasil bukan alasan. Anggaran sering digunakan untuk memanipulasi manajer agar indikator kinerja yang dilaporkan mencurigakan. Yang kedua, resistensi yaitu penolakan, melawan, menentang, atau tidak setuju dengan apa yang diputuskan. Seperti anggaran digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, tetapi banyak peserta dalam organisasi masih menentangnya. Salah satu alasan utama untuk ini yaitu bahwa rumah tangga memberi isyarat, membuat perubahan dan mengancam status quo keadaan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, konflik internal. Konflik internal dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi ini atau akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan tidak bersahabat. Yang terakhir, efek samping lain dan tidak diinginkan. Anggaran dapat memiliki konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah pembentukan kelompok informal kecil yang bekerja melawan tujuan rumah tangga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.